dimasukkan ke patologi anatomi dan hasilnya memang positif itu adalah kanker payudara. Gitu dokter. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama kami di Podcast Berisik, berita seputar informasi kesehatan. Nah, kali ini saya Dokter Cantik akan menemani podcast kali ini ya teman-teman. Nah, saat ini kita punya 2 orang narasumber yang sangat ahli di bidangnya dan ada juga narasumber dari Love Pink yang di sini akan memberikan seputar informasi yang berkaitan dengan cancer. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan dulu ya narasumber kami. Yang pertama di sini ada Dr. Donald. Halo Sobat Sehat. Ya, silakan boleh dokter memperkenalkan diri mungkin. Ya, perkenalkan saya Dr. Donald. Saya dokter spesialis onkologi radiasi. Atau yang mungkin Sobat sekalian pernah dengar sebagai radioterapi. Jadi adalah bagian dari penata laksanaan kanker yang memberikan terapi radiasi kepada pasien. Oke, luar biasa Dr. Donald. Nah, narasumber kami yang berikutnya ada Ibu Asi. Monggo Ibu, perkenalkan diri. Selamat siang Sobat Sehat. Perkenalkan saya Asi. Saya adalah seorang survivor kanker payudara. Saya dari komunitas Love Pink. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Jadi pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang ya dengan Dr. Donald dan Ibu Asi seputar cancer gitu ya. Nah, pertanyaan yang pertama mungkin saya tanya ke Ibu Asi dulu. Ibu, kalau saya boleh tahu bagaimana sih ceritanya Ibu itu bisa tahu kalau Ibu itu terkena cancer? Apakah ada gejala atau keluhan tertentu mungkin Bu sehingga Ibu akhirnya tahu wah saya ternyata kena cancer gitu. Boleh Ibu ceritakan mungkin ya pengalamannya? Saya menemukan ada kanker di payudara saya itu secara tidak sengaja sebenarnya dokter. Karena saya rajin melakukan sadari periksa payudara sendiri itu dan saya memang saat itu teraba ada sebuah benjolan. Dari situ saya harus mencari tahu benjolan ini apa gitu. Akhirnya memang disitulah mulai dilakukan proses untuk mencari tahu benjolan ini apa. Saat itu saya disarankan untuk melakukan biopsi mungkin ya dokter ya, bedah. Jadi diambil benjolan itu dimasukkan ke patologi anatomi dan hasilnya memang positif itu adalah kanker payudara. Gitu dokter. Kejadiannya sekitar tahun berapa ya? Tahun 2022 akhir. 2022. Saya mulai melakukan proses pengobatan itu di Januari 2023. Oke. Jadi sebelumnya keluhannya itu hanya benjolan saja ya Bu? Iya. Seperti nyeri atau apa itu ada keluhan seperti itu? Tidak ada sama sekali dokter. Malah bisa dikatakan ya tidak ada gejala apapun yang saya rasakan saat itu. Hanya benjolan itu benjolan saja. Mulai dari nyeri atau gampang capek atau apa ya sepertinya tidak ada dok. Jadi benar-benar tidak ada tanda-tanda yang signifikan. Kalau itu tidak teraba oleh saya mungkin itu akan terlewatkan gitu dokter. Jadi memang benar-benar tidak ada tanda-tanda sama sekali, tetapi saya memang ingin memastikan benjolan itu apa, gitu sih dok. Jadi awalnya benjolan aja ya Bu ya, kerabanya. Nah, kemudian nih melanjutkan jawaban dari Bu Asi ya, saya ke Dokter Donald nih dok. Dok, sebenarnya kenapa sih perempuan itu banyak yang menderita kanker payudara dok? Apa aja sih sebenarnya faktor resikonya gitu dok, dan mungkin selain sadari seperti yang Ibu Asi ceritakan mungkin ada yang lain nggak caranya buat kita tahu kira-kira ini kita beresiko nih dok kanker payudara dok gitu. Oke, jadi kanker payudara itu memang kanker yang paling umum ditemukan pada wanita di seluruh dunia. Data dari Globokan tahun 2022 saja itu setiap tahunnya ada 2,3 juta kasus kanker payudara yang baru, dan itu setiap tahun gitu. Angka ini sama di Indonesia pun seperti itu. Kemudian kanker payudara sendiri sama seperti kanker-kanker lainnya, umumnya penyebab atau faktor resikonya itu multifaktorial. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi seseorang kemudian dia menjadi kanker payudara. Yang paling umum adalah genetik.
genetik ada gen yang namanya BRCA, BRCA 1 dan 2 itu memang beberapa diwariskannya dari ibu. Sehingga kalau misalkan ada riwayat di keluarganya yang punya risiko yang pernah terjadi kanker payudara, misalkan di ibu, di nenek, atau di tante yang masih punya hubungan darah secara langsung, itu risikonya memang meningkat. Kemudian selain itu juga faktor risiko yang lain adalah faktor risiko yang secara umum yang dapat menyebabkan kanker, yaitu obesitas. Nah, karena jaringan lemak yang banyak, itu akan mengkonversi estrogen jadi lebih tinggi. Nah, estrogennya lebih banyak, risiko kanker payudaranya semakin banyak, gitu. Sehingga faktor risiko obesitas itu mempengaruhi terjadinya kanker pada kanker payudara dan kanker yang lain juga, gitu. Kemudian berkaitan dengan estrogen tadi, semakin tinggi paparan estrogen sepanjang hidup seorang wanita, risiko dia terkena kanker payudara semakin tinggi, betul. Nah, berarti logikanya adalah kondisi-kondisi yang menyebabkan paparan estrogen itu jadi lebih lama. Menopause-nya terlalu tua, di atas 55 tahun. Atau menstruasi pertamanya terlalu muda, di bawah 12 tahun. Itu faktor-faktor risiko yang dapat menimbulkan terjadinya kanker payudara. Nah, pencegahan, kalau pencegahan ya dia akan inline dengan faktor risiko berarti kan. Obesitas tadi berarti harus kita jaga supaya indeks massa tubuh kita tetap bagus, tetap normal. Artinya kita harus mengontrol berat badan kita dengan asupan gizi seimbang. Kemudian aktivitas fisik yang rutin, kalau dari WHO itu setidaknya 150 menit seminggu, berarti itu sehari 30 menit, betul Ibu. Jadi ya 5 kali seminggu minimal yang moderat lah. Nyapu-nyapu di rumah nggak dihitung. Yang dihitung tuh misalnya jalan jogging atau nge-gym, aktivitas fisik lain di luar aktivitas fisik yang biasa dikerjakan di rumah. Maksudnya itu. Kemudian ya makan gizi seimbang tadi. Kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah yang tadi, kalau yang diceritakan Bu Asih tadi, peranan untuk screening rutin itu akan sangat menentukan keberhasilan pengobatan. Karena semakin mudah atau semakin awal kita menemukan kankernya, strategi kita untuk mengobati itu umumnya akan lebih berhasil. Dan tingkat keberhasilan dari pengobatannya akan lebih tinggi. Sehingga semakin awal kita terdeteksi kankernya, semakin mudah diobati. Nah, ada 2 yang bisa kita lakukan, yaitu dengan pemeriksaan fisik. Periksa sendiri, yang dibilang tadi, sadari. Periksa di depan cermin, reguler saja, di luar dari waktu rutin. Maksud saya di luar dari waktu menstruasi. Ya, misalnya setelah selesai mandi, periksa sendiri. Ada juga pemeriksaan radiologis yang dapat dilakukan, USG payudara dan mamografi, sesuai dengan usianya. Kira gitu. Berarti pentingnya untuk mendeteksi dari dini ya dok, semakin kita temunya cepat, semakin mudah kita mengobatinya gitu ya dok ya. Oke. Nah, kembali lagi ke Bu Asih. Jadi setelah ibu tahu kalau ibu ternyata terkena kanker payudara, itu ibu menjalani pengobatan apa saja Bu yang sudah ibu jalani selama itu? Setelah tahu itu Bu? Iya, setelah waktu pembedahan pertama dan masuk ke lab patologi anatomi dan keluar hasilnya kalau itu positif kanker di payudara saya, akhirnya saya melakukan proses pengobatan lanjutan. Di situ saya melakukan mastektomi. Setelah mastektomi saya melakukan kemoterapi, dan karena kebetulan memang tipe sel kanker saya adalah HER2-nya positif, jadi saya juga mendapatkan terapi untuk HER2-nya. Itu dokter. HER2 itu apa ya Bu? Bisa dijelaskan? HER2 itu apa ya dokter ya? HER2 itu adalah reseptor spesifik di sel kankernya yang kita bisa kasih terapi lanjutan gitu. Jadi terapinya spesifik, makanya dibilang targeted. Jadi terapi khusus terhadap jenis sel kanker yang memiliki reseptor khusus. Dalam hal ini reseptor HER2. Oke, berarti ketahuan yang HER2
HER2-nya itu juga saat dioperasi itu ya Bu ya? Itunya itu ketahuan saat melakukan IHK. IHK. Iya. Iya, Oh, jadi di IHK IHK. itu kan Iya, ketahuan. ya. betul. Jadi pemeriksaan lanjutan Iya, di imunohistokimia. IHK itu kan ketahuan ER kita berapa persen, progesteron PR, kita ya. berapa persen, HER2-nya apa, Betul. sama KI67 itu ya dok Iya, ya? betul. Iya, jadi dari situ sih akhirnya ditentukan proses pengobatan saya seperti apa. Iya. Saya menjalani kemoterapi 6 kali sama terapi targeting itu, gitu dokter. Berarti lumayan banyak juga ya Bu ya terapi yang dijalanin ya Ibu ya? Karena memang itu IHK itu keluar dari awal, jadi bisa dikatakan terapi targetingnya itu digabung sama kemonya, jadi nggak terlalu panjang dokter. Iya, jadi sekali kemo itu obatnya langsung masuk 3, 2 obat kemo, 1 obat terapi targetingnya itu, gitu dokter. Berarti Dokter Donald, kalau terapi-terapi untuk terapi kanker itu sebenarnya ada berapa banyak dan jenisnya apa aja sih dok? Oke, secara umum terapinya ada pembedahan, kemudian kemoterapi, radioterapi, hormonal terapi, dan targeting terapi. Berarti 5 ya dok? 5. Ya? Tetapi dari semua itu ada yang namanya terapi utama atau terapi definitif, ada yang namanya terapi adjuvan atau terapi tambahan. Terapi utama pada kanker payudara adalah pembedahan. Jadi semua pasien kanker payudara selama dia belum ada penyebaran harus pembedahan dulu. Pada beberapa kasus, misalkan kondisi misalnya pembedahan ini nggak bisa dilakukan karena tumornya terlalu besar, bisa dilakukan kemo terlebih dahulu. Tetapi terapi utamanya tetap pembedahan. Yang lain-lainnya mengikuti sesuai dengan feature yang kita temukan pada hasil pembedahan tersebut. Dan sesuai dengan stadium yang cocok dari hasil pembedahan. Gitu. Kalau terapi yang bukan pembedahan gitu, ada berarti kan ya dok ya? Ya di luar dari itu berarti kemoterapi, radioterapi, kemudian hormonal terapi itu kan bukan pembedahan ya. Kalau kemoterapi ya diberikan untuk sisa-sisa sel tumornya ini supaya kita basmi, supaya menurunkan risiko kekambuhan dan juga menurunkan risiko dia bermetastasis atau dia pindah ke tempat lain, menyebar ke tempat lain. Kalau radioterapi adalah terapi yang sifatnya lokal, tidak invasif. Tujuannya apa? Tujuannya untuk eliminasi mikrometastasis. Artinya sisa-sisa sel tumor yang ada di kalau misalkan ibu dilakukan operasi pengangkatan payudara, jadi di daerah dinding dada atau di kelenjar getah beningnya, itu kita bisa radiasi untuk menurunkan risiko kekambuhan di situ. Jadi suatu saat nanti risiko kekambuhan di sini lebih rendah kalau misalkan pakai radioterapi. Berarti dia untuk mencegah kekambuhan ya? Betul, ya, jadi ya? dia untuk mencegah kekambuhan, terapi yang sifatnya lokal. Jadi menjaga yang supaya yang di lokal sini dia tidak kambuh, gitu. Itu nama terapinya apa ya dok? Nah, yang dilakukan adalah radiasi eksterna. Radiasi eksterna ini adalah memberikan radiasi tinggi dengan menggunakan bantuan alat yang namanya linear accelerator atau LINAC. Nah, si LINAC ini nanti kita planningkan, kita rancangkan radiasinya dengan target sesuai dengan hasil temuan dari pemeriksaan fisik, dari hasil PA, operasinya. Nah, itu kita rancang apakah kelenjar getah bening mana yang kita perlu ambil. Karena di kelenjar getah bening itu di daerah ketiak itu saja ada 4 gitu. Nah, itu ada indikasinya. Kemudian juga daerah dinding dadanya yang daerah bekas operasi tersebut. Oh, berarti namanya radiasi eksterna. LINAC ya tadi? Dengan LINAC. Oh, ya, okay. alatnya LINAC. Alatnya LINAC ya. Iya. Itu tindakannya berarti tidak nyeri ya, invasif ya dok ya? Tidak invasif karena kan ditembakan ya, tidak berbau, kemudian tidak tidak berasa juga, cuman efeknya ada. Efeknya akan terlihat dan terakumulasi. Memang akan butuh waktu. Nanti biasanya yang paling sering dikeluhkan oleh para survivor adalah kulitnya gosong atau kulitnya kemerahan. Itu memang efek samping yang paling umum ditemukan pada radioterapi, biasanya di fraksi yang sudah lebih tinggi karena dia akan akumulatif. Makin ke belakang efeknya makin kelihatan. Gitu. Wah, luar biasa ya. Ternyata terapinya banyak banget ya buat cancer. Kan orang biasanya taunya kemo sama operasi aja. Ternyata ada terapi lain ya. Salah satunya yang menggunakan radioterapi tadi ya dokter. Nah, dari perjalanan Bu Asih nih, menjalani mulai dari ibu terdiagnosa,
menjalani pengobatan hingga sekarang jadi survivor, pernah nggak ada rasa saya ingin menyerah aja, saya sudah lelah dengan semua ini, kok seperti tidak ada harapan gitu? Ada nggak Bu perasaan seperti itu selama ini Bu? Kebetulan sih tidak dokter, karena itu mungkin berkat anak saya. Waktu pertama kali saya terdiagnosis itu, anak saya itu dengan polosnya ya, waktu itu kalau nggak salah masih kelas 4 atau kelas 3 ya, dia tuh bilang, Mama, kalau orang lapar itu kan harus makan, kalau orang ngantuk itu kan harus tidur. Kalau memang Mama kata Pak Dokter sakit, ya Mama harus berobat. Hanya kata-kata sederhana itu saja yang membuat saya semangat dokter. Jadi bisa dikatakan tidak mengalami hal frustasi seperti itu juga dok. Dan malah saya itu berangkat untuk operasi, untuk kemoterapi itu saya sendiri dokter. Iya. Jadi saya itu berangkat sendiri karena memang suami kan harus menjaga anak-anak ya. Jadi saya itu berangkat sendiri ke rumah sakit. Jadi karena mungkin benar kata Dokter Donald tadi, kalau itu ditemukan sejak dini, mungkin kondisi kita waktu kita diobatin mungkin sudah siap ya. Jadi bisa dikatakan saya ini minim efek samping juga dokter, gitu. Andai saja tidak ada efek samping dari kemoterapi itu rambut menjadi gundul, orang-orang di sekitar saya tidak akan ada yang tahu kalau saya lagi melakukan proses pengobatan. Jadi fisik saya atau kondisi saya ya bisa dikatakan saya masih bisa melakukan kegiatan apapun. Itu tadi kemoterapi pun saya berangkat sendiri dokter. Gitu sih dokter. Kalau dibilang menyerah ya puji Tuhannya tidak, karena memang itu bisa terjalani dengan baik. Itu sih dokter. Berarti kan ini statusnya ibu kan sudah survivor ya. Nah kalau saya boleh bertanya ke Dokter Donald, berapa persen sih dok kemungkinan seseorang yang sudah terdiagnosis cancer untuk sembuh gitu ya? Oke. Jadi kalau bicara tentang survival, konsepnya adalah stadium equal prognosis. Jadi stadium itu akan berbanding lurus dengan angka kesintasan atau angka harapan hidup. Semakin rendah stadiumnya saat terdiagnosis dan diobati, berarti angka harapan hidupnya semakin tinggi. Di dunia kedokteran kita biasanya menyebut sebagai overall survival atau OS. Nah, overall survival ini adalah kalau misalnya kita punya sekumpulan orang yang sakit kanker payudara yang stadiumnya sama, kita ikutin dalam beberapa tahun ke depan, berapa persen sih yang masih hidup, berapa persen sih yang masih bertahan. Kalau dari data overall survival untuk kanker payudara stadium 1 itu adalah sekitar 90-95%. Akan semakin turun, semakin tinggi stadiumnya. Di stadium yang kedua, stadium 2 itu sekitar 80-85%. Makin turun lagi, stadium 3. Stadium 3, angka survivalnya dalam 5 tahun, itu kalau nggak salah sekitar 70%. Dan saat ini stadium 4, itu di bawah 50% sih. Jadi, semakin kita telat taunya, semakin sulit kita mengobatinya, semakin juga ke depannya akan angka kesintasannya makin rendah, kemungkinan survivalnya makin rendah. Kita nggak bisa bilang ibu bakal hidup berapa tahun, karena kita nggak punya kekuatan untuk itu. Tapi kita bisa berdasarkan data yang kita punya, memperkirakan angka kesintasan untuk semua penderita kanker payudara yang stadiumnya stadium itu, stadium 1, stadium 2, 3. Kira-kira gitu. Jadi kita nggak bisa orang per orang sih dok, tapi kita melihat dari stadiumnya. Berarti sebenarnya kan kuncinya semakin cepat kita tahu, semakin rendah stadiumnya semakin bagus ke depannya ya prognosisnya. Nah kalau dari Bu Asih sendiri, Bu, kira-kira dari perjalanan Ibu menjalani terapi, ada nggak sih support system ya Bu, ya maksudnya orang-orang di sekitar Ibu yang menjadi support system saling menguatkan satu sama lain sehingga Ibu tidak ada nih, saya tidak ada kata menyerah, saya harus bangkit melawan kanker ini. Mungkin bisa Ibu ceritakan Bu? Support system yang pertama tentu keluarga ya, suami dengan anak itu sangat luar biasa. Hanya dari kata-kata sederhana kayak suami itu, pernah saya tanya, gimana nanti kalau aku gundul, gimana kalau nanti kulitku menghitam atau apa. Itu jawabannya klise banget, ya nggak apa-apa, yang penting sehat. Hanya dari kata-kata seperti itu bisa menjadi penyemangat saya dan juga anak-anak.
Waktu saya izin ke mereka, gimana nanti kalau mama botak, mau mama botakin kepala mama, nggak apa-apa ma. Kebetulan anak perempuan saya justru itu juga dengan jawaban kocaknya, nggak apa-apa ma dibotakin biar adik juga nggak capek cari ubannya mama ya. Jadi jawaban-jawaban simple seperti itu membuat bersemangat gitu dokter. Jadi dalam artian kemungkinan terburuk yang nanti akan saya terima itu keluarga saya masih bisa menerima saya. Itu, dan yang tidak kalah penting juga adalah komunitas dokter. Komunitas itu sangat luar biasa. Saya pertama kali terdiagnosis, saya tidak pernah mau membaca atau belajar dari proses pengobatan kanker yang gagal. Saya selalu membaca atau saya selalu mencari tahu tentang proses pengobatan kanker payudara yang berhasil. Di saat saya membaca, di saat saya mencari tahu, saya bertemu dengan komunitas Lahping ini. Jadi Lahping memang benar-benar luar biasa mensupport saya. Waktu mau berangkat kemoterapi, itu teman-teman selalu mengingatkan, jangan lupa pakai lipstik yang merah, jangan lupa pakai, ya anggap aja rekreasi atau apa, bak bekal, bak apa. Ya hal-hal kecil seperti itu benar-benar menjadi support system saya, dokter. Jadi dari segi makanan, jangan lupa ngerebus telur 6 butir, 8 butir. Dari hal-hal kecil seperti itu benar-benar membuat saya, ayo gitu. Itu sih dok. Keluarga dan juga komunitas lah, iya. Kalau boleh tahu Ibu tuh kenal komunitas Lahping tuh dari mana Bu? Dari internet saya kebetulan. Awalnya tahu dari situ internet. Kebetulan dari situ saya tahu banyak membaca gitu yang berhasil, dan saya ada jalan untuk ketemu. Waktu itu masih lewat di Jakarta ya komunikasinya. Sekalinya ternyata Lahping ini juga sudah ada di 12 kota-kota besar di Indonesia. Jadi bukan hanya di Jakarta. Jadi saya, karena memang segala informasi itu kan terpusat di Jakarta, tetapi setelah saya masuk di komunitas Lahping, ternyata Lahping juga berada di 12 kota-kota besar di Indonesia. Itu dokter. Berarti kalau saya boleh rangkum ya Bu ya, berarti support system itu ternyata sangat mendukung Ibu untuk semangat gitu ya Bu ya. Dan dari cerita Ibu tadi ketemu teman-teman yang mensupport segala macam, lucu ya, jadi saling nyemangatin harus pakai lipstik merah gitu ya, jadi kayak luar biasa ya. Jadi memang komunitas itu ternyata sangat ngefek ya Bu ya, buat para cancer survivor gitu ya Bu ya. Nah, kalau saya boleh minta tolong ke Bu Asih, ada nggak kesan atau pesan nih buat sobat sehat di luar sana? Apa sih yang sobat sehat harus ibaratnya saya harus pegang nih kata-kata ini kalau terjadi sesuatu, atau misalnya ada keluarganya yang cancer, apa nih pesannya buat sobat sehat Bu? Kalau pesan yang selalu saya pesankan ke banyak-banyak perempuan, tiap bulan harus melakukan sadari. Sadari harus mulai di-mindsetkan, dilakukan setiap bulan. Dilakukan di hari ke-7 sampai hari ke-10, dihitung dari hari pertama menstruasi. Karena memang the best protection early detection. Itu sih dokter. Jadi harus sadari memang, karena saya pribadi menemukan itu dari kegiatan sadari. Periksa payudara secara sendiri itu dokter. Itu dokter. Berarti rutin dilakukan setiap bulan? Ya, di hari ke-7 sampai hari ke-10, dihitung dari hari pertama menstruasi. Luar biasa. Jadi untuk deteksi dini ya, balik lagi ya Bu ya, kita harus segera mungkin mendeteksi supaya tadi yang seperti Dr. Donald bilang, makin tinggi angka survival rate-nya gitu ya betul. Kalau dari Dr. Donald sendiri mungkin ada pesan buat sobat sehat di luar sana Dok terkait cancer? Ya, saya sih kalau kanker payudara, kalau angka kegiatan yang sifatnya preventif atau pencegahan ya dapat kita lakukan untuk mencegah resiko terjadi kanker payudara, aktivitas fisik, kemudian konsumsi makanan dengan gizi seimbang. Tetapi deteksi dini, saya setuju banget Bu, deteksi dini itu penyelamat gitu. Jadi kalau bisa screening rutin dengan periksa payudara sendiri, kemudian kalau usia di atas 40 tahun, lakukan mamografi rutin setiap 1 tahun sekali, itu ada guideline-nya. Di bawah dari 40 tahun bisa dilakukan USG mammogram secara rutin, karena memang ada perubahan struktur pada payudara, sehingga disarankan untuk mamografi di atas usia 40 tahun.
setelah kalaupun terdiagnosa dengan kasus kanker payudara, jangan takut berobat, jangan nunda-nunda berobat karena semakin cepat diobatin, semakin banyak peluru yang bisa kita tembakkan ke kankernya. Penanganan kanker payudara ini multidisiplin, banyak dokter yang akan terlibat dan memang panjang, sehingga kalau bisa jangan ditunda berobat gitu. Penting untuk punya support system di rumah, orang yang bisa kita andalkan untuk menemani pengobatan kita, karena pengobatannya bisa bertahun-tahun memang untuk kanker payudara. Mungkin dari saya itu aja. Luar biasa sekali, Sobat Sehat. Jadi dari sini kita belajar banyak ya, Sobat Sehat. Kalau ternyata deteksi dini itu adalah langkah yang paling awal ya bagi kita perempuan khususnya untuk mendeteksi ada atau tidak benjolan di awal ya, Sobat Sehat. Nah, jadi Sobat Sehat, sebenarnya saya masih banyak banget nih pertanyaan, cuman karena waktu kita terbatas, jadi sekian dulu dari kita pada siang hari ini. Nanti untuk berikutnya di podcast Berisik kita akan jumpa di minggu berikutnya. Nah, teman-teman jangan lupa untuk meninggalkan pesan di kolom komentar terkait topik apa aja nih yang menarik untuk kita bahas di podcast Berisik. Nah, untuk teman-teman juga jangan lupa klik tombol subscribe, bunyikan lonceng, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang menurut kalian membutuhkan informasi terkait kanker payudara. Sekian dari kami. Selamat jumpa lagi, Sobat Sehat.